Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal dari program studi Teknik Mesin. Saya di sini akan mempresentasikan tentang AutoCAD dari tugas Bapak Joni Arif STMT. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian AutoCAD. AutoCAD adalah program aplikasi software yang digunakan untuk menggambar dan mendesain gambar seperti gambar arsitektur, mesin, sipil, elektro, dan lain-lain. AutoCAD adalah aplikasi desain CAD untuk menggambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Perangkat lunak ini untuk membantu modifikasi dan analisa atau mengoptimalkan desain dengan software AutoCAD. Desainer akan lebih produktif dan meningkatkan kualitas desain dan memudahkan komunikasi melalui dokumentasi untuk membuat database manufaktur dalam bentuk 2 dimensi maupun 3 dimensi. AutoCAD juga dapat mendesain perencanaan kurva dan angka dan ruangan 2 dimensi, sebuah kurva permukaan dan desain solid dalam ruangan 3 dimensi. Kebanyakan pengguna memanfaatkan program ini adalah perusahaan manufaktur, desain interior, insinyur mobil, otomotif, dan industri perkapalan, dan banyak lagi. Dalam desain mekanis disebut sebagai MDA, Mechanic Design Automation, atau CAD, Computer Aided Drafting, yang meliputi proses pembuatan gambar teknis dalam perangkat lunak komputer. Software ini juga dapat memiliki interface yang ringan dengan mengoperasikan yang mudah, menjadikan AutoCAD sebagai software CAD yang paling populer di kalangan desainer seluruh dunia. Selanjutnya, fungsi dari AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD yang berfungsi untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer, yang paling banyak digunakan di dunia. Untuk selanjutnya, kelebihan dari AutoCAD. AutoCAD nomor 1, tool yang sangat untuk membantu menghemat waktu. Kamu tidak perlu menggambar secara manual sehingga produktivitas bisa meningkatkan secara signifikan. Yang kedua, AutoCAD kemungkinan Anda untuk membuat gambar dengan presisi tinggi sehingga cocok untuk desain teknik dan arsitektur yang memerlukan pengukuran yang tepat. Yang ketiga, AutoCAD kemungkinan Anda untuk membuat model 3 dimensi yang membantu dalam visualisasi memahami desain. Fungsi dari CAD itu dalam gambar teknik. CAD merupakan singkatan dari Computer Aided Design yang merupakan software komputer yang digunakan untuk mendesain sebuah produk device design. Selama di proses engineer, fasilitas dalam aplikasi ini meliputi material, proses, dimensi, dan toleransi. Untuk sejarah AutoCAD sendiri, AutoCAD berasal dari sebuah program yang dimulai pada tahun 1977 dan kemudian dirilis pada tahun 1979 yang disebut CAD. Berinteraksi juga disebut dengan dokumen Autodesk, awalnya sebagai micro-CAD yang ditulis sebelum yang dibentuk Autodesk oleh salah satu pendirinya Autodesk, Michael Riddle. Versi pertama oleh Autodesk diperagakan di Comdeck 1982 dan dirilis pada bulan Desember itu. AutoCAD mendukung komputer CP/M80 sebagai produk utama Autodesk pada bulan Maret 1986. AutoCAD pun telah menjadi program CAD yang paling umum di seluruh dunia. Rilis pada tahun 2020 menandai rilis utama ke-34. Rilis 2019 menandai tahun ke-9 berurutan dari AutoCAD untuk match forward file asli AutoCAD adalah di WIG ini dan pada tingkat lebih rendah. Format file pertukaran DFX telah menjadi standar default jika eksklusif untuk data CAD, khususnya untuk pertukaran gambar 2 dimensi. AutoCAD menyatakan dukungan untuk DWF. Format dikembangkan dan dipromosikan oleh Autodesk untuk menerbitkan data CAD. AutoCAD 2020 untuk sistem operasi Windows
dan pada tahun sebelumnya 2019 rilis untuk format asli dibawa dengan AutoCAD yaitu DWG dan format file pertukaran DFX. Format file untuk interoperabilitas AutoCAD dengan program lainnya dengan data CAD terutamanya untuk pertukaran gambar 2 dimensi. Kemudian Autodesk juga mengembangkan format DF untuk menerbitkan data CAD. Pada tahun 2000-an, software CAD telah tersedia gratis dan open source, juga dapat biaya tinggi untuk 3 dimensi. Dapat membantu pertumbuhan pasar perangkat lunak CAD untuk paket software CAD yang gratis dan open source meliputi BRL, CAD untuk Angkatan Darat, AS, LibreCAD, FreeCAD, dan lain-lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur tools khusus AutoCAD. Yang pertama, arsitektur toolset. Alat ukur arsitek, alat yang berfungsi untuk menggambar arsitektur, dokumentasi, jadwal, otomasi penyusunan. Dengan alat ini dapat membuat sket atau dena bangunan yang menggunakan alat khusus. Selain itu, fitur ini menyediakan objek arsitek yang lengkap. Yang kedua adalah electrical toolset. Alat listrik merupakan alat fitur desain listrik yang dapat membantu Anda membuat modifikasi dan mendokumentasi sistem kontrol listrik. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti membuat layout panel, diagram skematik, dan gambar listrik dan lain-lainnya. Yang ketiga, MPA 3 dimensi toolset. Pertaraan toolset 3 dimensi. Fitur ini dapat menggabungkan topologi GIS dengan AutoCAD sehingga Anda dapat menggunakan dan memelihara data CAD dan GIS untuk menyusun perencanaan desain dan manajemen data. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang yang keempat untuk mechanic tool atau alat mekanis. Fitur ini yang bersifat alat pustaka suku cadang dan berbasis standar guna membantu Anda membuat dan memodifikasi dan mendokumentasi desain mekanis untuk kegiatan manufaktur. Selanjutnya yang kelima, map toolset. Fitur ini dapat membantu Anda dalam menyusun dan mendesain dan mendokumentasi sistem bangunan MEP di lingkungan AutoCAD. Dengan mengandalkan MEP toolset, sebuah proyek dokumentasi konstruksi yang akan dibuat dengan secara akurat. Untuk yang keenam ada plan 3 dimensi tools alat 3 dimensi pabrik, sebuah fitur yang dapat membantu Anda untuk menghasilkan P dan ID. Kemudian tool akan mengoperasikan ke dalam model desain pabrik 3 dimensi. Anda dapat membuat output isometrik, ortografi, dan laporan material. Yang ketujuh ada raster design tools. Alat desain raster menambahkan raster ke bentuk vektor. Dengan tool ini akan membuat Anda untuk konversi gambar ke raster ke dalam objek DWG. Anda juga dapat mengedit gambar yang dipindai dengan scan secara mudah di lingkungan AutoCAD. Untuk yang kedelapan ada AutoCAD Mobile, aplikasi seluler AutoCAD. Dengan fitur ini, Anda dapat melihat dan membuat dan mengedit dan membagikan gambar AutoCAD ke perangkat seluler dengan mengintegrasikan ke mobile. Anda dapat melakukan penyimpanan file ke web dan seluler, membuat konektivitas dengan cloud, atau juga bekerja secara offline. Yang terakhir ada AutoCAD Web
aplikasi web AutoCAD Web memudahkan Anda untuk mengakses file ini dari komputer manapun secara online. Anda juga dapat menampilkan dan membuat dan mengedit gambar AutoCAD. Untuk selanjutnya, sebelum proses penggambaran, di sini ada icon-icon yang terdapat di aplikasi AutoCAD atau Draw. Satu, pertama ada line, membuat garis lurus. Ada polygon untuk membuat segi banyak beraturan. Ada ARC untuk membuat busur lingkaran. Ada circle untuk membuat lingkaran. Ada spadline membuat garis lengkung dan benturan. Ada point untuk membuat titik. Ada regional untuk membuat objek poligon dari beberapa kurva atau garis saling berhubungan. Ada table untuk membuat table. Ada multi text untuk membuat teks. Dan ada epilase ya untuk membuat elipan. Dan ada konstruksi line untuk membuat garis lurus dengan panjang tak terhingga. Ada rational cloud ya untuk membuat objek menyerupai bentuk awal. Ada head mengisi sebuah bidang tertutup dengan arsiran. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk proses penggambaran di AutoCAD tersebut. Saya di sini akan menjabarkan icon-icon yang terdapat di AutoCAD. Pertama, objek garis atau line. Perintah ini untuk menggambar objek garis dapat dilakukan dengan menggunakan 3 cara, yaitu melalui combat atau toolbar atau menu pull down. Pada combat text, ketik line atau cukup huruf awalnya saja, L, lalu tekan enter atau spasi. Kemudian perintah line dijalankan dengan menggunakan cara tersebut, maka operator akan diminta untuk menentukan titik awal objek garis pada perintah. Dan selanjutnya operator diminta untuk menentukan titik ujung garis. Dan untuk selanjutnya icon yang saya akan jabarkan tentang polyline. Polyline adalah garis yang terdiri dari beberapa garis namun dalam satu entry atau unit dengan kompleks teks. Perintah ini dijalankan dengan cara mengetik PL dan mengikuti menekan tombol enter atau spasi. Pada perintah ini, garis yang akan dikerjakan dapat dimodifikasi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama ada ARC. ARC untuk membuat garis lengkung dengan jari-jari lingkaran tertentu. Ada half untuk membuat garis dengan tebal setengah dari nilai yang diberikan. Ada undo untuk membatalkan pemerintah modifikasi atau membuat garis sebelumnya. Dan yang terakhir ada width untuk membuat garis dengan tebal garis penuh sesuai dengan nilai yang diberikan. Selanjutnya ada spline. Apa sih spline? Spline adalah perintah yang berfungsi untuk membuat objek garis yang berbentuk kurva pada kompleks teks. Perintah ini dijalankan dengan cara mengetik SPL dan mengikuti dan menekan tombol enter atau spasi. Dari spline kita lanjut ke rectangular atau persegi 4. Perintah rectangle digunakan untuk membuat objek persegi 4 pada kompleks teks. Perintah ini dijalankan dengan cara rect dengan diikuti menekan enter atau spasi. Ketika perintah rect dijalankan, maka operator akan diminta untuk menentukan koordinat titik awal pada perintah
Specific corner point or. Selanjutnya operator diminta menentukan titik sudut akhir pada perintah specify corner point or dimension. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang circle. Circle atau lingkaran adalah perintah yang dijalankan dengan mengetik C yang diikuti menekan tombol enter atau spasi pada toolbar. Cukup klik icon ini, objek lingkaran seperti yang diperhatikan pada gambar di atas, sedangkan pada menu bar, klik menu draw atau circle. Untuk membuat circle ada 6 cara, yaitu 1. Center atau radius objek yang ditentukan oleh titik pusat dan jari-jarinya. 2. Center diameter objek ditentukan oleh titik pusat dan diameter. Yang ketiga, membuat sebuah lingkaran yang mendasarkan dua titik objek yang berbeda. Yang keempat, membuat sebuah lingkaran berdasarkan dua titik objek atau yang berada. Yang kelima, tantan radius, membuat sebuah objek lingkaran berdasarkan persinggungan antara dua buah lingkaran dan jari-jari lingkaran tertentu. Yang terakhir, tantan yang membuat sebuah objek lingkaran berdasarkan persinggungan antara tiga buah lingkaran yang lain. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lebih detail secara video untuk icon-icon yang teman-teman bisa pahami sendiri dari contoh video berikut. Contohnya ya, jadi silakan disimak sampai selesai dan semoga ini membantu teman-teman semuanya yang memang belum pernah menggunakan AutoCAD gitu ya. Oke. Di sini saya menggunakan versi AutoCAD tahun 2021, tapi misal teman-teman semuanya menggunakan versi di atasnya ataupun di bawahnya, itu kurang lebih sama, cuma tampilannya aja yang beda gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada line. Line itu berfungsi untuk ketika kita akan membuat garis ya. Nah, misalkan di sini saya mau buat garis line biasa atau garis lurus, itu kita pakai shortcut di keyboard ya, itu L. Nah, dia sampai ada komen lainnya di dekat kursor, L enter. Terus kita klik nih dimana kita mau meletakkan garis ini di titik awalnya, kita klik satu kali terus kita tarik. Dia mau lurus, mau horizontal ataupun vertikal itu kita bisa nyesuaiin. Nah, ini kan kita nggak tahu ya, maksudnya lurus 180 derajat itu bisa kita atur nih. Ini kan belum ada ya. Nah, di sini bisa kita aktifin nih. Di sini ya. Nah, kita klik aja. Oke, nah dia akan ada bantuan gitu ya. Ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, ini untuk sumbu X dan Y bisa dilihat. Jadi kelurusan ini bisa kita lihat. Nah, ini juga bisa di sudut-sudut. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba lagi L enter. Kita terserah nih mau pakai line di mana. Misal kita mau bikin kotak, nerusin sudut ini ya. Nah, bisa kita buat kayak gini. Atau kita juga bisa masukin ukuran. Nah, di sini saya menggunakan satuan milimeter ya. Ini tapi buat contoh aja. Misal di sini saya mau buat line 400 mili atau 40 cm berarti ya, teman-teman ya. Nah, dia akan secara otomatis berukuran 400 mili. Nah, di sini muncul ya angkanya ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk perintah line ya. Oke, lanjut. Sekarang ini kita hapus dulu. Kita lanjut ke perintah yang kedua. Yang kedua itu polyline. Nah, bedanya dengan line adalah di sini teman-teman. Bentar. Ini saya misal buat line 1 dan line 2. Nah, ini kan dia terpisah nih. Dia nggak jadi satu kesatuan. Nah, misal kita menggunakan perintah polyline itu sama seperti kita membuat line, tapi dia itu menjadi satu gitu ya. Jadi kayak blok atau grup gitu, tapi beda lagi itu nanti. Oke, kita ketik shortcutnya PL enter. Nah, di sini kita klik 1, klik 2, klik 3.
Nah, kita terserah nih, kita mau buat garis dimanapun itu, atau ini titik terakhirnya kita juga bisa terserah gitu ya. Ini misal buat contoh aja. Nah, dia menjadi sebuah satu kesatuan gitu teman-teman. Nah, kalau line tadi kan ini misah ya, kepisah gitu. Nah, kalau polyline itu sama, line cuma dia jadi satu. Oke. Sekarang kita lanjut ke perintah rectangle. Perintah yang ketiga ini ya. Perintah rectangle itu rectangle kita buat kotak ya, kotak atau persegi panjang. Misal di sini kita pakai perintah rectangle ya, REC enter. Nah, kita klik titik pertama. Nah, dia akan secara otomatis untuk membuat persegi atau persegi panjang dengan ukuran yang kita inginkan. Misal di sini saya masukin 200. Nah, ini masukinnya kita panjang dulu baru lebarnya ya, teman-teman ya. Jadi untuk panjangnya itu 200 mili. Nah, untuk membuat ukuran lebarnya itu di sini kita klik koma. Nah, dia secara otomatis akan mengunci nih. Bisa dilihat ya di bagian kursor itu ada dua kotak. Kotak yang pertama itu untuk panjang dan kotak yang kedua itu untuk ukuran lebarnya. Dari sini misal saya buat ukuran lebarnya juga 200 nih. Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, dia akan terbuat rectangle ukuran 200 kali 200 mili. Nah, kayak gitu. Misal di sini teman-teman semuanya mau buat yang persegi panjang nih. Aku ulangin ya. REC enter, klik 1, terus di sini kita masukin misal 100 koma ya, koma. Ini kan tadi ukuran panjangnya, terus koma, terus kita masukin ukuran lebarnya misal 50 gitu ya, 50 mili. Set, kita enter. Nah, dia akan jadi sebuah rectangle gitu, teman-teman. Nah, misal teman-teman semuanya mau buat denah nih, buat denah yang persegi atau persegi panjang itu bisa pakai rectangle. Sebenarnya pakai line ataupun polyline itu juga bisa, tapi kalau kita pakai rectangle itu kita lebih menghemat waktu kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya. Circle atau C enter ya. Circle itu untuk buat lingkaran. Nah, kita klik satu kali. Nah, kita bisa tulis nih jari-jari atau diameter berapa. Misal di sini saya masukin 10 gitu ya. 50 gitu. Nah, di sini bisa kita lihat 50 itu untuk jari-jarinya ya, teman-teman ya. Jadi kita masukin jari-jari. Atau bisa juga kita masukin diameter. Jadi ini kita delete dulu, kita klik C enter. Terus di sini kita masukin, tadi kan kita jari-jari ya, terus di sini misal kita mau masukin diameter, lah kita ketik D dulu, D enter. Nah, baru dia akan menunjukkan ukuran diameter langsung gitu, teman-teman. Coba kita klik 50. Nah, kita coba langsung lihat diameternya. Nah, dia 50. Itu bedanya kalau misal kita mau pakai jari-jari atau diameter. Nah, oke, sekarang kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu hedge. Oke, hedge ini adalah sebuah arsiran gitu, teman-teman ya. Misal di sini saya punya kotak nih. Kotak ini adalah taman, misal kayak gitu. Misal ini halaman belakang gitu kan. Kita ketik enter, hedge enter ya. Terus kita tunggu, nanti dia akan muncul arsiran ya. Nah, di sini ada banyak banget nih arsiran. Kalian bisa milih aja. Misal kalian mau buat kolom, kalian cari aja arsiran beton. Atau misal di sini kalian mau buat dinding, kalian cari aja arsiran dinding. Kalau di sini saya akan membuat halaman atau taman gitu ya. Kita cari hedge rumput, teman-teman, atau grass ya, karena di sini dia menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini dia ada grass ya, teman-teman ya. Kita klik objeknya yang mau diisi hedge itu yang mana. Nah, kita klik. Nah, di sini kan dia kegedean nih, teman-teman, hedge-nya. Nah, kita bisa pakai ini skala. Kita kecilin jadi misal 0,5. 0,5. Nah, dia bisa jadi lebih kecil. Oke lah gitu. Hedge itu fungsinya untuk memberikan arsiran. Sekarang kita lanjut dulu karena di sini kita fokus ke perintah dasar. Nah, selanjutnya ada teks. Teks itu misal kita buat denah gitu ya. Kita kan ada keterangan ruang makan, ruang tamu, teras dan lain sebagainya. Itu kita pakai perintah teks. Jadi di sini kita ketik T enter. Terus di sini kita
bisa tarik aja bagian mana yang mau kita kasih nama atau kita beri keterangan tulisan gitu ya. Nah, di sini bisa kita ketik aja misal taman aja. Misal kita nggak mau nih tulisannya ada di sebelah kiri, rata kiri gitu ya. Kita blok aja. Di sini kita bisa pilih rata tengah, rata kanan, rata kiri, atau mungkin misal kalian punya kalimat yang lebih panjang, kalian bisa pakai yang rata kanan kiri gitu ya. Nah, ini buat contoh aja di sini, terus kita kasih ke tengah. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada perintah hapus ya teman-teman, eraser ya. Sorry kalau bahasa Inggrisnya agak kurang gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini saya mencoba menyampaikan aja ke teman-teman semuanya. Tapi bahasa Indonesianya menghapus gitu ya. Nah, misal di sini heads-nya mau aku hapus nih, arsiran rumputnya tadi. Nah, di sini kita klik aja arsirannya, terus di sini kita ketik enter. Dia akan secara otomatis terhapus ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada perintah copy. Copy itu ya menggandakan gitu ya teman-teman ya. Nah, misal saya mau menggandakan persegi panjang ini tanpa menggunakan perintah rectangle. Oke. Nah, kita seleksi aja objeknya, terus kita ketik CO enter ya. Terus kita pilih nih titik mana yang mau kita ambil dan kita bawa keluar gitu ya. Kita gandain, kita copy gitu. Klik. Nah, dia akan secara otomatis ikut nih si persegi panjangnya. Nah, sekarang kita bebas bisa copy paste. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, perintah selanjutnya di sini ada mirror. Nah, misal di sini kita punya bentuk segitiga gitu ya, polyline. Kita buat polyline bebas ya teman-teman. Ini cuma buat contoh aja. Nah, misal kita mau ini menghadap berlawanan arah daripada yang ini. Jadi kita copy, tapi hasil kopiannya itu ke mirror. Nah, kita seleksi objeknya. Di sini perintahnya MI enter ya, MI enter. Terus kita pilih kita itu mau mirror ke arah vertikal atau horizontal. Misal di sini saya mau ke arah vertikal. Nah, kita tinggal klik 1, klik 2 di bagian vertikalnya. Kalau misal kita mau pakai horizontal, kita bisa arahin ke horizontal aja. Nah, ini karena saya pengennya vertikal ya. Oke, kita klik. Nah, kalau kita klik yes, ini kan ada yes dan no. Kalau kita klik yes, maka yang sebelah kiri ini akan hilang yang tadi kita mirror. Tapi kalau kita klik yang no, itu sebelah kiri itu nggak hilang. Kita coba no ya, enter. Nah, dia nggak akan hilang. Tapi misal kita klik yes, MI enter, kita ketik Y enter, ya dia akan hilang. Yang kita mirror pertama kali itu akan hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke trim. Trim itu misal contoh gini deh. Nah, kayak gini ya. Misal saya mau ngilangin yang sebelah kanan nih, yang sebelah kanan ya. Ini kan ada garis pemutusnya gitu. Nah, misal kita ketik TR enter. Nah, dia itu berfungsi untuk menghilangkan garis yang mau kita hilangkan. Jadi, misal kita klik ini, nah dia akan hilang juga tuh. Pokoknya di mana dia ada potongan, dia itu akan hilang kalau kita pakai perintah trim. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi, kita bikin line ya, TR enter. Nah, kita bisa hilang ini. Oke, nah kayak gitu. Sekarang kita lanjut ke perintah selanjutnya, itu ada move. Move itu atau memindahkan ya bahasa Indonesianya ya. Kita klik satu objek, terus kita pakai perintah M enter. Terus kita klik bebas di mana, tapi misal mau di bagian objeknya juga boleh. Nah, dia itu berfungsi untuk memindahkan ya, bukan mengcopy. Kalau tadi kan CO copy ya, kalau M itu move, jadi dia itu mindah, nggak ada bekasnya kayak gitu. Nah, selanjutnya ada rotasi nih. Ya bener ya, rotasi ya. Kalau rotasi itu misal ini kan dia menggambarkan kalau persegi panjang ini
horizontal gitu ya, atau tidur posisinya. Terus kita coba rotasi buat dia itu berdiri, di posisi berdiri. Jadi kita ketik, ini shortcutnya RO enter ya, RO enter, terus kita klik aja, terserah ya. Terus kita bisa otak-atik nih, kita bisa rotasi di sudut berapapun, atau kita mau pindah ke vertikal ya, kita klik aja. Nah kayak gitu teman-teman nih. Oke, selanjutnya di sini ada stretch. Nah, stretch ini berfungsi untuk memanjangkan garis, teman-teman. Misal ini ya, ini kan tadi udah kepotong nih. Terus kita pakai perintah stretch, S enter. Terus kita seleksi bagian mana yang mau ditarik. Misal di sini saya mau garis ini tambah panjang ke sana. Nah, kita seleksi aja bagian yang mau kita panjangin. Terus habis itu kita enter. Kita klik terserah, terus ini tinggal kita panjangin aja. Nah, dia akan ikut secara otomatis. Sebenarnya pakai gini manual bisa, tapi lebih mungkin cara lain dari manual kita tarik kayak gini itu adalah dengan perintah stretch. Jadi kita seleksi, kita ketik S enter, kita klik 1 kali dan dia akan ikut. Nah gitu, misal yang ini nih. Nah kita coba yang ini juga, kita ketik S enter, kita seleksi yang bagian ini, terus kita enter. Nah, dia akan ikut nih. Nah, ini kenapa dua-duanya nggak ikut? Karena di sini tadi yang kita seleksi itu hanya yang atas. Nah, kita coba sekarang seleksi yang atas bawah ya. S enter. Kita seleksi dua-duanya. Mana nih yang mau kita tarik gitu ya. Set. Kita klik enter, kita tarik. Klik 1 kali terus tarik. Nah, dia akan ikut gitu ya garisnya. Oke, yang terakhir ada extend. Atau ini sama juga memanjangkan garis, jadi kayak menghubungkan antar garis 1 dan garis 2. Jadi misal saya ada contoh nih di sini. Nah kayak gini, ini kan misal kita mau gabungin ini tanpa kita gini ya, tanpa kita naikin manual tarik satu-satu gitu ya. Nah di sini kita bisa pakai perintah extend. Jadi kita ketik EX enter. Nah kita klik satu objek dan satu objek lainnya yang mau kita gabungin nih ya. Misal di sini gini, aku ulang aja deh. Misal di sini ya, salah, bukan untuk ngambungin 2 garis. Di sini untuk sama juga seperti stretch, tapi ini itu nggak kita tarik. Jadi dia itu akan menambahkan garis sampai ada garis yang ditabrak kayak gitu. Nah ini kita coba EX enter, kita klik aja di sini. Nah dia akan langsung secara otomatis memanjangkan garisnya sampai ke objek yang ada di depannya gitu ya. Kita coba ulangin. Di sini misal ini ya, kita buat miring gini, kita ketik EX enter. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak harus manjangin manual gitu ya, tarik satu-satu gitu. Nah oke, mungkin cukup itu perintah dasar yang paling sering dilakukan, karena biasanya kalau denah itu kita lebih sering pakai rectangle, karena biasanya denah itu yang sederhana gitu kan, biasanya kotak-kotak gitu ya. Kolom juga kita pakai rectangle, terus kita buat dinding juga pakai rectangle, kita buat kusen juga dari rectangle ya. Nah mungkin sampai sini dulu pembahasan dari video ini. Misal teman-teman semuanya masih punya pertanyaan atau ada yang dibingungin, atau bahkan mungkin kalian pengen request judul video apa, itu bisa banget ditulis aja di kolom komentar dan nanti pasti akan saya jawab. Dan misal butuh buat video baru tentang request kalian, saya itu juga bisa. Oke, mungkin cukup itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf juga karena mungkin suara saya agak bindeng ya, karena posisi juga lagi flu gitu. Sorry ya teman-teman ya. Nah oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dari video itu semoga teman-teman memahami yang diberikan pada video. Dan untuk kesimpulan dari AutoCAD, merupakan program yang digunakan untuk membuat desain atau 2 dimensi dan 3 dimensi secara umum.
Program ini banyak digunakan untuk membuat desain bangunan, rumah, mobil, motor, pesawat, dan sejenisnya. Program ini tersedia untuk sistem operasi Windows atau Mac. Dan AutoCAD juga mempermudah engineer dan menekan biaya produksi yang rendah, efisiensinya lebih cepat, dan pastinya presisi. Sekian presentasi saya tentang materi AutoCAD. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kurang kata atau salah kata, mohon maaf, dimaafkan. Karena yang sempurna sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.